Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Paralel 2 akan menjelaskan terkait implementasi algoritma perhitungan luas segitiga dalam bahasa assembly melalui emulator assembly debugger x86 device. Lalu anggota kelompok kami yaitu Hauzan Zidatul Khair, Ardian Fadlur Rahman, Rafiq Izal Riyatno, dan Fatihza Rajsandi. Next. Bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer. Berbeda dengan bahasa tingkat tinggi seperti Python atau Java, assembly mengharuskan programmer memahami proses bekerja, bagaimana data disimpan, serta bagaimana instruksi dieksekusi oleh CPU. Pada proyek ini, kami memilih kasus perhitungan luas segitiga karena rumusnya dinilai cukup sederhana, namun cukup untuk menunjukkan operasi dasar dalam assembly seperti akses memori, perulangan, percabangan, dan operasi aritmatika. Selain itu, karena emulator device ini memiliki keterbatasan dalam instruksi perkalian dan pembagian tertentu. Next. Sebelum masuk ke program, saya akan membahas terkait uh, konsep penting. Yang pertama, assembly X86 ini merupakan bahasa pemrograman yang bekerja sangat dekat dengan perangkat keras. Dalam pemrograman assembly, kita menggunakan register dan alamat memori secara langsung untuk menyimpan atau maupun memproses data. Yang kedua, kami menggunakan emulator device, yang dimana emulator ini memungkinkan kita untuk melihat perubahan register dan memori secara real time, sehingga sangat membantu dalam memahami proses eksekusi program. Lalu tujuan dari program ini yaitu menghitung luas segitiga menggunakan rumus setengah kali alas kayak tinggi. Dan yang terakhir tujuan proyek ini kami mengimplementasikan instruksi dasar x86 seperti move, add, loop, cmp, serta tujuan instruksi percabangan seperti jb, jne, dan jmp. Next. Lalu terkait flowchart ini, jadi flowchart ini itu menjelaskan alur kerja program secara keseluruhan ya. Program dimulai dengan menampilkan nilai alas dan tinggi yang tersimpan di memori. Setelah itu, dilakukan proses perkalian menggunakan metode penjumlahan berulang hingga diperoleh hasil alas dikali tinggi. Selanjutnya, program melakukan pembagian dengan dua menggunakan metode pengurangan berulang. Jadi, selama nilai hasil masih lebih besar atau sama dengan dua, program akan terus mengurangi nilainya dan menghitung hasil bagi. Setelah proses selesai, program akan memeriksa apakah hasilnya masih terdapat sisa pembagian. Jika sisa bernilai satu, maka program menambahkan output koma 5 ya. Jika tidak ada sisa, program langsung menampilkan hasil bilangan bulat. Yang terakhir, program menampilkan hasil luas segitiga dan proses eksekusi selesai. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini merupakan bagian input output dan addressing modes yang kelompok kami gunakan dalam program ini. Yang pertama, untuk menampilkan data ke layar pada emulator grafis, kami menggunakan dua jenis interupsi utama melalui register EAX. Yang pertama itu integer satu atau integer output, itu digunakan khusus untuk mencetak angka murni. Contohnya saat mencetak nilai alas, yaitu 3 dan nilai luas. Yang kedua yaitu integer 2 atau string output. Ini tuh digunakan untuk mencetak teks atau karakter. Contohnya saat mencetak label seperti alas, 5, dan perintah enter atau new line. Nah, kemudian program kami hanya menggunakan tiga jenis addressing mode. Yang pertama itu immediate mode, yaitu nilai dimasukkan langsung ke dalam instruksi. Contohnya move EAX, 0 atau move EAX, MSG alas. Lalu yang kedua register mode, yaitu perpindahan data murni antar register CPU tanpa menyentuh memori. Contohnya yaitu move EDX dan move EDX EAX. Terus yang ketiga direct memory addressing, yaitu mengambil isi data langsung dari label alamat memori menggunakan kurung siku. Contohnya move EAX kurung siku alas. Terakhir, urutan output program itu berjalan secara berurutan. Yang pertama, cetak string label menggunakan integer 2. Contohnya itu alas. Lalu yang kedua, cetak nilai angka menggunakan integer 1. Contohnya itu 3. Yang ketiga, cetak new line memakai integer 2 untuk pindah baris atau menggunakan baris baru. Kemudian alur ini tuh diulangi untuk variabel tinggi hingga hasil luas segitiga. Oke, next.
Oke, bagian selanjutnya adalah komutasi perkalian 3 dan 5. Perkalian alas 3 dan tinggi 5. Nah, karena instruksi mul memiliki keterbatasan pada emulator Davis, kami menggunakan metode penjumlahan berulang. Pertama, kami menyiapkan register ECX yang diisi nilai 5 sebagai counter perulangan dan register EAX diisi 0 sebagai akumulator hasil. Nah, pada source code dan mengulang instruksi add sampai out counter ECX sampai 0. Nah, bisa dilihat pada tabel visualisasi pada iterasi pertama itu instruksi add menambahkan nilai alas yaitu 3 ke dalam EX. Kemudian instruksi loop otomatis mengurangi counter EX menjadi 4. Nah, program terus berputar menambahkan angka 3 sehingga nilai X berurutan menjadi nilai 6, 9, 12 pada iterasi berikutnya. Nah, puncaknya pada iterasi kelima yaitu nilai X mencapai nilai 15. Di saat yang sama, counter X juga menyentuh angka 0. Nah, menandakan loop harus berhenti. Nah, hasil akhirnya itu disimpan di EX. Oke, dilanjut. Oke. Selanjutnya ada lanjutan dari programnya, yaitu mengenai proses pembagian dan juga print hasilnya. Jadi di sini ada catatan ECX itu sebagai hasil bagi dan EAX itu sebagai sisa. Nah, cuman untuk program sebelumnya yang di bagian perkalian, EAX itu dia masih hasil kalinya. Nah, terus di sini kita inisialisasi dulu untuk ECX-nya sama dengan 0, jadi 0 kita pindahin ke ECX. Habis itu kita bakal masuk ke bagian bagi. Di sini kita compare antara EAX sama 2. Terus kita JB. Jadi kalau EAX-nya kalau EAX-nya lebih kecil dari 2, kita bakal loncat ke print luas. Tapi kalau enggak, kita bakal ngejalanin bawahnya, yaitu sub EAX, 2, atau bisa dibilang EAX dikurangi 2. Terus ada increment ECX atau ditambah 1 si ECX-nya. Habis itu kita jam kebagi lagi. Jadi kita bakal looping di sini sampai EAX di bawah 2. Atau singkatnya, programnya itu ngelakuin pengurangan 2 terus ditambah 1 ke ECX-nya. Ini ada di bagian kanan ada visualisasi pembagian. Pada step 1 itu AX-nya awalnya 15, terus kita bandingin sama 2 lebih besar, berarti kita nggak loncat, terus dikurangin 2 jadi 13, ECX-nya diincrement jadi 1. Nah, pada step 8 atau hasil akhir ketika AX-nya udah 1, kita ngejalanin JB cetak luas. Jadi kita loncat ke cetak luas, terus ECX-nya udah 7. Nah, di print luas ini kita mindahin dulu hasil AX-nya atau kita baginya ke EDX. Habis itu AX terus kita print. Kita bakal kita move lagi X-nya ke AX, habis itu kita jalani integer 1 buat nyetak hasil baginya. Nah, sisa baginya udah dipindahin ke EDX, terus ini di compare EDX-nya itu 1 atau enggak. Kita jalanin JNE buat ngecek jump if not equal. Jadi EDX-nya itu nggak sama dengan 1. Kalau EDX-nya nggak sama dengan 1, dia bakal loncat ke selesai. Tapi kalau EDX-nya sama dengan 1, dia bakal ngejalanin program bawahnya lagi, yaitu koma bakal dipindahin ke EAX. Habis itu kita print dengan menggunakan integer 2, jadi cetak koma 5. Terus ini ada beberapa instruksi yang digunakan, yaitu ada komparasi, ada increment, ada pengurangan, sub, ada add juga sebelumnya, terus ada jump buat loncat tanpa syarat, ada JNE, jump if not equal, terus ada JB, jump if below. Ini ada register yang kita gunakan, ada EAX, EDX, sama ECX. Kesimpulannya itu program berhasil menghitung luas segitiga atau setengah alas kali tinggi. Terus perkalian dan pembagian tanpa mul atau div kita pakai pertambahan sama pengurangan. Terus kita juga berhasil mendemonstrasikan register, penggunaan register, memori, terus branching dan juga loop di assembly x86. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.